warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena rahmat serta hidayahnya sampai hari yang ke-18 Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pengajaran kepada kita, pengajaran kebenaran, keselamatan. Semoga kita bisa mencontohnya sampai akhir hayat kita. Qala wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Pada hari ini kita diberikan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu di bulan Ramadan ini. Semoga waktu yang sedikit ini kita bisa memanfaatkan. Bagi orang-orang yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena keistimewaan dan keutamaannya. Sehingga bulan Ramadan yang merupakan bulan penghapus dosa, bulan berlipat gandanya pahala ibadah dan banyak varian ibadah yang bisa kita lakukan, sehingga dengan target Allah seperti di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu la'allakum tattaqun, di Ramadan ini kita bisa mencapainya. Begitu juga semua perempuan insya Allah kepingin mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 tersebut, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa melalui berbagai macam ibadah di bulan Ramadan, mulai dari berpuasa, bersabar diri di dalam berpuasa, bersedekah, sholat, dan puncaknya adalah mencapai malam Lailatul Qadar. Karena itulah perempuan yang secara kodrati diciptakan mempunyai banyak halangan, antara lain haid, nifas, menyusui, hamil, dan lain sebagainya. Maka kemudian banyak para perempuan ingin meraih kemuliaan Ramadan itu dengan menggunakan obat penunda haid. Bagaimana ini Islam memandangnya? Kisah di zaman Rasulullah SAW, Aisyah bersama dengan para jamaah haji pertama dengan Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Namun dalam perjalanan Aisyah
kemudian kedatangan haid. Maka kemudian Aisyah menangis di hadapan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Saya kedatangan haid. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, itu adalah kodrat dari Allah. Maka terimalah dengan sabar dan laksanakanlah ibadah haji sesuai dengan yang dituntunkan kecuali sholat dan tawaf. Berdasarkan kisah tersebut, beberapa ulama menanggapi tentang hal ini. Maka bagaimana perempuan ketika datang haid? Di dalam Al-Quran pun sudah ada rukhsah bahwa ketika perempuan nifas, ketika perempuan haid, ketika perempuan menyusui, ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah. Maka bagi yang haid, ikutilah kodrat Allah itu dengan tidak berpuasa, tidak sholat, dan kemudian mengganti di hari yang lain. Begitu juga ketika nifas. Dan Ibnu Qatadah, seorang ulama, menyampaikan, bagaimana kalau saya ingin 1 bulan bisa berpuasa penuh? Maka Ibnu Qatadah menyampaikan bahwa dibolehkan menggunakan obat pil penunda haid asalkan obat tersebut tidak menimbulkan kemudaratan di dalam tubuh perempuan itu. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan hal yang sama, bahwa seorang perempuan minum obat penunda haid boleh-boleh saja, tapi dengan catatan yang tidak menimbulkan kemudaratan di dalam tubuhnya. Karena hakikatnya haid itu sendiri merupakan kodrati dari Allah, yang Allah maha mengatur, yang Allah maha penentu segalanya. Kedatangan haid itu adalah bentuk kasih sayang Allah terhadap perempuan. Maka kalau perempuan menggunakan pil penunda haid, walaupun boleh, namun yang lebih baik adalah mengikuti kodrat apa yang Allah tentukan dengan datangnya haid tersebut. Masih banyak yang bisa dilakukan oleh orang-orang atau ibu-ibu yang kedatangan haid, tetap melaksanakan ibadah kecuali yang dilarang. Bisa juga dengan mempersiapkan segala sesuatunya bagi keluarga yang berbuka puasa, itu pun juga akan tetap mendapatkan pahala. Kemudian masih bisa berzikir, masih bisa murojaah apa hafalan-hafalannya, ataupun dengan bersedekah, dan insya Allah kodrati itu akan bernilai di hadapan Allah, karena Allah maha memelihara, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam kejadian di langit dan di bumi. Maka seharusnya perempuan ridho dengan apa yang Allah berikan atas kodrat perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas ataupun yang lain. Dan insya Allah tidak ada sedikit pun amalan di Ramadan ini yang tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu yang perlu kita camkan kembali ayat di atas, yaitu di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
bersegeralah, berlomba-lombalah kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah varian ibadah di dalam bulan Ramadan masih banyak yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang haid, walaupun tanpa menggunakan pil penunda haid. Karena insya Allah, karena pil penunda haid itu akan mendatangkan kemudorotan, kerusakan di dalam diri tubuh manusia itu sendiri. Yang berikutnya, maghfirah adalah suatu ampunan yang diharapkan oleh seorang manusia ketika manusia itu merasa banyak berdosa. Maka di Ramadan inilah kita manfaatkan apa yang ada pada diri manusia itu, perempuan utamanya, dengan ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, yaitu dengan banyak berzikir, banyak sedekah, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dengan tadabbur Al-Quran, kemudian mengusahakan semua kebutuhan di rumah tangga. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan bagaimana hukumnya seorang perempuan menggunakan pil pencegah haid bagi perempuan agar supaya bisa berpuasa Ramadan dengan penuh. Yang pertama adalah hakikatnya boleh, tetapi Allah tidak menyukai kemudorotan. Maka insya Allah bersabarlah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kodrat itu insya Allah semuanya itu adalah kebaikan bagi perempuan itu sendiri. Dan terakhir, la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala bersama wa huwas samiul alim. Tidak ada kejadian di langit dan di bumi tanpa sepengetahuan Allah, tanpa skenario dari Allah, dan itulah yang terbaik bagi makhluknya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.